Kembali kita lanjutkan belajar fisika untuk persiapan penilaian harian, ujian akhir semester atau ujian sekolah. Yaitu yang kita bahas adalah mengenai topik getaran dan gelombang. Bersama saya Marco Purnomo, di mana kesulitan belajar bisa kalian konsultasikan pada nomor WA di bawah. Kita mulai dari apakah itu getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik, boleh, gerak berkala boleh, di sekitar posisi atau titik seimbang. Misalnya pada getaran bandul yang sebelah kiri ini, titik seimbangnya adalah di A, maka dia bergerak bolak-balik, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau pada pegas, titik seimbangnya di A, berarti dia bisa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi gerak bolak-balik terus-menerus ya, nggak pernah berhenti di sekitar titik seimbang, itu namanya disebut getaran. Satu getaran itu adalah kembali ke tempat semula dan arah gerak semula. Jadi satu getaran ini kalau kita mulai dari titik B, maka adalah ke titik A, lalu ke titik C, lalu ke titik A, lalu ke titik B lagi. Itulah satu getaran. Ya. B, A, C, A, B, itu satu getaran. Kemudian ada namanya perioda. Periode itu adalah waktu satu getaran. Lambangnya T besar. Jadi perioda di rumus itu ada sebelah kanan T kecil dibagi N, di mana N itu berapa kali getaran, T kecil itu adalah waktu. Lambangnya T besar perioda. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran setiap sekon, setiap detik. Jadi F, frekuensi lambangnya F kecil, adalah N, banyaknya getaran dibagi waktu. Jadi F dengan T itu adalah berkebalikan. Frekuensi seper perioda atau perioda seper frekuensi. Bisa ya? Lalu ada namanya simpangan, yaitu jaraknya ke titik seimbang ini. Tapi kalau yang paling besar itu namanya amplitudo. Simpangan yang paling besar namanya amplitudo. Inilah pengertian dasar tentang getaran. Oke. Contoh soalnya. Sebuah bola berayun dari ABC membutuhkan selama waktu 0,5 sekon. Dan jarak AC itu 12. Berapa frekuensinya? Apa rumus frekuensi tadi? F adalah N dibagi dengan T besar. Frekuensi adalah N, banyaknya getaran, dibagi T kecil. Dibagi T kecil. Rumus yang ini. Frekuensi adalah N dibagi T. Oke, jadi N itu adalah banyaknya getaran, di mana kalau ABC ini berarti cuma ke sini aja ya, berarti setengah getaran dibagi waktunya setengah detik. Jadi frekuensinya adalah setengah. Dari mana setengah? Dari getaran. Ini kan setengah getaran ya. Dibagi waktunya juga setengah. Berarti frekuensinya 1. Oke. Kemudian amplitudonya berapa? Amplitudonya adalah, ingat, amplitudo itu tadi dari simpangan ke maksimum. Padahal AC itu adalah 2 kali amplitudo, ya kan? Karena ini amplitudo, itu amplitudo. Berarti 12 itu adalah 2 kali amplitudo. Berarti amplitudonya adalah 12 dibagi 2, 6. Berarti jawabannya yang C tersebut. Bisa ya? Tolong dipahami, diulang-ulang video ini pasti ngerti. 2 rumus. Periode adalah waktu dibagi getaran, frekuensi adalah getaran dibagi waktu. Satu getaran itu adalah kembali dan balik lagi. Paham? Kemudian berikutnya, dari soal yang sama, itu ada posisi dari A ke B ke C ke B ke A lagi. A, B, C, B, A. Satu getaran ya. A, B, C, B, A. Satu getaran kan? Oke. Lalu setelah itu BC. Jadi saya ulangi, A, B, C, B, A. Satu getaran, habis itu apa? BC, setengah getaran. Jadi itu adalah 1,5 getaran. Berarti jawabannya yang B tersebut. Oke. Kemudian contoh aplikasi getaran tadi adalah pada bandul. Ya, dimana kalau pada bandul itu periodanya, rumusnya ini, 2B akar L per G. L itu adalah panjang talinya, G itu adalah gravitasi. Sedangkan pada pegas,
Rumus periodanya adalah 2P dibagi akar M per K. M itu massa beban yang digantung, K itu adalah konstanta pegas. Nah, contohnya ini yang pernah keluar di ujian nasional 2017. Ini berkaitan dengan frekuensi dan perioda. Mana yang benar? Nah, sehingga di sini kita yang bisa membandingkan itu adalah kita cari yang sama. Ini masanya harus sama-sama 20. Jadi yang bisa dibandingkan itu adalah P dengan R. Cuma ini 20, yang itu berapa? 15. Jadi antara perioda dengan siapa? Panjang itu adalah sebanding. Ini kan sama-sama di atas. Jadi yang paling panjang berarti periodanya panjang, gitu ya. Tapi kalau dengan frekuensi, ya karena perioda berbanding terbalik, ya terbalik. Saya ulangi, yang kita bisa bandingkan adalah P dengan R. Ini 20, ini 15. Berarti 20 lebih gede 15. Ngerti ya? Lalu yang kita bandingkan yang bisa adalah siapa? S dengan Q. Kenapa S dengan Q? Karena ini sama-sama 30. Di mana TS itu berapa? 30 lebih gede dari TQ. Ya, jadi jawabannya persis seperti mana? TS lebih gede TQ? Nggak ada ya? Nah, berarti frekuensinya. Kalau frekuensi dibalik, berarti kalau TS lebih gede TQ, berarti FQ lebih gede FS. Dibalik ya, PQ-nya ya. Kalau TP lebih gede TR, berarti FR lebih gede FP. Ternyata yang ada adalah yang A, yaitu FR lebih gede FP, FQ lebih gede FS. Bisa ya kesebandingan? Perioda sebanding panjang, perioda terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau T dengan F tinggal dibalik aja. Kalau SI jadi QS, kalau PR jadi RP. Sehingga jawabannya yang A tersebut. Paham? Kemudian ini juga sama di ujian nasional ditanyakan mana yang periodanya paling besar. Jadi masih ingat perioda itu dipengaruhi adalah yang terbesar dan yang terkecil ya. Salah satunya adalah oleh apa? Oleh panjangnya. 2 ini adalah yang paling panjang, karena 40, betul ya. Sedangkan yang paling pendek adalah 4. Jadi periode terbesar adalah 2, periode terkecil adalah 4. Dan asumsinya kalau getaran bandul itu masanya tidak berpengaruh. Iya. Oke? Itulah ya contoh-contoh soal tentang getaran. Kemudian setelah getaran kita pahami tentang gelombang. Ini gelombang. Ini rumus dengan gelombang. Ada gelombang transversal yang arah getar tegak lurus arah rambat, dan ada gelombang longitudinal yang arah getar sejajar dengan arah rambat. Ingat loh, yang namanya AE itu namanya puncak, C itu namanya dasar. Ngerti? OAB itu sama dengan DEF, itu disebut bukit. Kan ke atas ya, itu namanya bukit. Sedangkan DEF, jangan BCD, itu namanya lembah. Nah, A ke aksen yang paling tinggi atau paling rendah itu namanya amplitudo. Sedangkan satu gelombang, satu panjang gelombang ini namanya satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau ini diwakili oleh rapatan renggangan. Jadi kalau naik merapat, kalau turun dia merenggang. Nah, satu gelombang itu sebenarnya terdiri dari apa? Rapatan, renggangan, rapatan. Tapi rapatannya separuh. Ya, jadi satu rapatan, satu renggangan itu boleh. Itu satu gelombang. Lalu rumusnya cuma Jokowi aja, jarak kecepatan kali waktu ya. Jadi cepat rambat gelombang itu ya berarti jarak dibagi waktu. Kalau jaraknya panjang gelombang, waktunya perioda. Seperperioda namanya frekuensi. Itu saja rumus untuk gelombang. Oke. Sekarang kita lihat. Berapa cepat rambatnya? Ya jarak dibagi waktu. Jaraknya siapa? 12, waktunya berapa? 3 detik. Langsung aja VS per T. Yaitu jarak 12 dibagi waktu 3. Berarti jawabannya 4. Yaitu yang B tersebut. Oke. Kemudian sama lagi. Berapa cepat rambatnya? Cepat rambatnya ya kita lihat jarak aja. Yang ada ini kan 2 meter. Ya udah itu jaraknya. Jaraknya itu adalah 2 meter, ya kan? Nah, waktunya berapa? Nah, ini kan 3,5 ke 4,5. Satu kan? Nah, karena itu 2 meter hanya separuhnya, berarti setengah. Ya, jadi waktunya setengah.
berarti jaraknya 2 meter, waktunya setengah. Kenapa bisa setengah? Gitu ya. Maka di sini dari 3,5 ke 4,5, satu kan, itu separuhnya. Cukup digunakan S per T. Oke. Kemudian berikutnya, cepat rambat gelombang berapa? Ya udah tinggal jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 4 meter. Sedangkan AB ini membutuhkan 8. Kalau 8 itu kan berarti ini 2 sekon, 2 sekon, 2 sekon, 2 sekon, 8 kan? Ya udah, jarak dibagi waktu. Atau bisa juga, ya kan? X di sini sebenarnya adalah setengah lambda. Ya dong. Ini kan kalau 1 lambda kan 1 bukit 1 lambda. Berarti lambdanya 8. Kalau lambdanya 8 berarti frekuensinya adalah berapa? Getaran dibagi waktu. Nah, frekuensinya ya, yaitu 2/8. Berapa? 1/4. Cepat rambatnya dapat lambda kali F. Saya ulangi, frekuensi itu apa? Banyaknya getaran. Getarannya berapa? 1, 2. 2 getaran kan? Dalam waktu 1 detik. Ya, tapi kalau mau gampang kita juga bisa pakai ini aja. S per T. Jaraknya 4, waktunya 2. 2 sama. Mau pakai rumus yang kanan atau yang kiri, ternyata sama. Tolong dicatat yang rumus ini. Masih sama. Berapa frekuensi gelombang? Frekuensi itu adalah berapa? Banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, panjang gelombang kita tahu dulu. Apa panjang gelombang? Jarak dibagi gelombang. Jaraknya berapa? 7,5. Berapa gelombang ini? 1, 2 setengah. 2 setengah. Berarti panjang gelombangnya 3. Karena kalau gunakan frekuensi kita nggak ada berapa waktunya kan. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Yaitu V sama dengan lambda kali F. Berarti F-nya sama dengan V per lambda. V-nya sudah ada di soal. 30 dibagi 3. Berarti 10. Jawabannya yang D tersebut. Oke. Hati-hati ya menggunakan 3 rumus itu. Nah, ini pun juga gitu. Ada soal tentang gelombang. Bila gabus naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon. Nah, ini membutuhkan waktu 2 meter. Nah, berapa cepat rambatnya? Nah, kita cari X ini berapa lambda? 1 lambda. Ya udah, lambdanya itu 2. Sedangkan frekuensi itu apa? Berapa kali dibagi waktu? Kalinya berapa? 10 kali naik turun, berarti 10 gelombang dibagi 5. Nah, V-nya dapat yaitu lambda kali F, berarti 4, yaitu jawaban yang B. Ya, gitu saya pikir. Oke, bisa kamu review, kamu ulang video ini, dan sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.